Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan melanjutkan materi kita pada halaman 13. Man hum aqallu minka ma'rifatan wa adna darajatan. Berakhlak kepada orang yang lebih sedikit pengetahuannya dan lebih rendah derajatnya darimu. Nah, bagaimana kita ketika menghadapi orang yang pengetahuannya itu sedikit, belum punya pengetahuan, keilmuan, pengalaman, itu lebih sedikit dan derajatnya juga lebih rendah. Bagaimana ketika kita menghadapi orang yang semacam itu? Yambagi alla tukthira ma'ahum al-lajajah. Sebaiknya engkau tidak banyak bergaul dengan mereka. Sebaiknya engkau tidak banyak bergaul dengan mereka. Ketika kita menghadapi orang yang lebih rendah, artinya orang yang perilakunya itu mencerminkan keadaan yang tidak baik. Artinya lebih rendah itu tidak kok kita merendahkan, akan tetapi mereka perilakunya itu akhlaknya tidak baik, seperti mempunyai sikap yang negatif. Maka dari itu di sini yang bayi alla tukthiro ma'ahum al-lajajah. Lajajah itu aslinya mukhalatatun fil aswat. Lajajah itu adalah ketika kita ngobrol, saling ngobrol, itu namanya lajajah. Saling bercampuran pembicaraan kita dengan dirinya, ngobrol bareng. Makanya di sini sayugjanya kita tidak memperbanyak bergaul dengan mereka, ngobrol. Wala tukhalituhum illa biqadril hajah, dan kita tidak menggaulinya kecuali dengan kadar kebutuhan, dan kita tidak bergaul dengan mereka kecuali dengan kadar kebutuhan. Kenapa demikian? Fa innal mukhalatata karena sesungguhnya bergaul, karena sesungguhnya pergaulan itu tu'thirut taba'a akan mengakibatkan kepada tabiat, sifat watak kita, surakun, yaitu mencuri. Maksudnya bagaimana? Ketika orang itu bergaul dengan orang yang lain, tabiat satu sama lainnya ini saling mencuri. Artinya kita secara otomatis akan meniru perilaku mereka. Nah, di sini yang dikhawatirkan tatkala ada orang yang derajatnya itu di bawah atau pengetahuannya sedikit, artinya tidak punya pengetahuan dan sikapnya negatif. Takutnya kalau kita bergaul dengan mereka, nantinya sikap-sikap yang negatif yang dibawa mereka akan tersalurkan kepada kita. Maksudnya bagaimana? Kita akan mudah terpengaruhi dan secara otomatis tabiat kita juga akan menirunya. Nah ini maka dari itu jangan sampai itu terjadi. Maka dari itu kita harus antisipasi, kita tidak bergaul dengan mereka kecuali kebutuhan kita aja. Wan nadharu ila suwari, adapun melihat kepada bentuk-bentuk, melihat kepada kejadian-kejadian, yusiru akhlaqon, akan membentuk sebuah akhlak, akan mengakibatkan sebuah akhlak, wa aqaidah dan akidah-akidah, keyakinan, munasibatun li khalqil mandhuri ilaihi. Munasibatun li khalqil mandhuri ilaihi.
yang sesuai kepada akhlak yang dilihatnya, yang sesuai kepada akhlak yang dilihatnya, wa aqidatahu, dan keyakinannya. Orang ketika banyak melihat orang lain, kemudian bergaul dan selalu bareng, itu nantinya akan menyesuaikan kepribadiannya. Kepribadian orang tersebut akan menyesuaikan dengan tabiat orang yang dilihat atau orang yang mereka bergaul dengannya. Fadawamun nadhari ilal mahzun, maka selalu melihat kepada orang yang susah, yuhzin atau yuhzan, akan menjadikan susah, susah. Wa ilal masruri, dan melihat kepada orang yang suka, orang yang senang, yusarru, akan membuat senang. Fadawamun nadhar ilal mahzun, yuhzan, mencemaskan. Kemudian wa ilal masruri yusar, melihat orang yang senang, menyenangkan, yusar, maka dia menjadi senang. Wal hamalu, adapun menanggung semuanya tadi. Wal hamlu asyururu, yang buruk, yusirru dalulan, menjadikan kehinaan. Apabila kita selalu menanggung beban, artinya menanggung beban, gambaran-gambaran yang setiap kita pandang adalah yang negatif, otomatis secara tidak langsung itu menjadikan kita menjadi hina, dalulan. Kita bersama orang yang hina, otomatis orang tersebut menjadi hina. Maksudnya orang yang melihat tadi menjadi hina. Dalulan, kenapa? Bimuqaranatiz daluli, dengan membersamai orang-orang yang hina, Wal muqaranatu laha ta'thirun fil hayawani, maka kebersamaannya itu mengakibatkan fil hayawani, pada hewan. Al muqaranah, pertemanan. Muqaranah itu kebersamaan, artinya pertemanan. Pertemanan saja itu bisa memberikan konsekuensi pada hewan. Tatkala hewan bergaul dengan hewan yang lain, semisal ada kucing kecilnya bergaul dengan ayam semisal. Di sini dimungkinkan kucing itu akan seperti berjalan meniru ayam tersebut, yaitu menggunakan kaki atau yang lainnya. Nah, di hewan juga terjadi seperti itu. Wan nabati, dan tumbuh-tumbuhan. Begitu pula tumbuh-tumbuhan. Semisal tumbuhan ini semisal mangga dengan semisal sesuatu yang kecut, buah-buah yang kecut, semisal ini disandingkan, semisal mangga dengan jeruk yang kecut disandingkan, ini aja bisa memberikan konsekuensi pada buahnya. Yang asalnya mangga, asalnya itu manis, bisa nantinya buahnya bisa menjadi kecut. Nah, seperti itu. Ini memberikan dampak. Begitu pula pada diri seseorang. Maka dari itu, fafin nufusi aula, maka di dalam jiwa ini, maka di dalam diri ini lebih-lebih pada diri kita. Sebabnya nufus atau nafas atau diri kita ini, watak kita ini selalu merekam sesuatu yang kita lihat, selalu merekam sesuatu yang kita lihat, kita lakukan, kita berbuat sesuatu dengan orang yang lain, ini selalu merekam. Maka dari itu, ketika seperti itu,
akan menjadikan dampak bagi orang yang melihat atau bagi orang yang bergaul dengan yang lainnya. Qala syair, maka sang syair berkata, asyairu, sang penyair, idza kunta fi qaumin fasahib ahyarahum wala tashabil arda faturda ma'ar radi. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Idza kunta fi qaumin fasahib ahyarahum, apabila engkau di tengah-tengah kaum, maka bertemanlah dengan orang yang baik. Maka bertemanlah dengan orang yang baik di antara mereka, gitu. Wala tashab al-arda, dan jangan berteman dengan orang yang hina. Artinya hina itu orang yang mempunyai sikap yang buruk. Faturda ma'arodi, maka engkau akan menjadi hina bersama orang-orang yang hina. Bersama orang yang hina, jangan temani mereka. Anil mar'i la tashab, dan jangan tanya tentang seseorang. Jangan tanyakan tentang seseorang ini bagaimana, sikapnya gimana, mereka itu siapa, jangan tanya. Wasal an qarini, dan tanyalah tentang teman mereka. Kenapa demikian? Fakullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Sebab setiap teman akan mengikuti orang yang ditemaninya. Sebab setiap teman, seseorang akan mengikuti orang yang ditemaninya. Seperti itu. Maka dari itu di sini sebuah pelajaran besar bagi kita, bahwasanya sang penyair ini mengatakan, memberi nasihat kepada kita, ketika kita berada di tengah-tengah orang, maka kita harus pintar-pintar memilih. Harus pintar memilih orang yang paling bagus, orang yang paling baik. Kita harus mengadakan pemilihan. Mana ini orang yang paling baik di antara mereka. Nah, ketika kita berhasil memilih, otomatis bertemanlah kepada mereka. Dan jangan berteman kepada orang yang hina. Artinya hina di sini orang yang bersikap negatif, orang yang akhlaknya tidak mencerminkan sikap Islam, tidak mencerminkan budi pekerti yang luhur. Ketika ada orang berteman dengan orang yang jelek, orang yang buruk, secara tidak langsung dia menjadikan dirinya menjadi jelek juga. Nah, ketika kita belum menemukan teman, jangan tanyakan siapa dia, menanyakan seseorang. Akan tetapi lihatlah temannya itu siapa. Kalau temannya orang-orang baik, kalau misal dia orang yang biasa, tapi teman-temannya orang baik, udah temenin. Kenapa? Karena orang itu tergantung temannya. Nah, ketika tergantung temannya, otomatis kita juga harus memandang temannya itu siapa. Nah, jadinya kesimpulan pada pelajaran kali ini, ketika kita menghadapi orang yang buruk perilakunya, orang yang tidak punya wawasan, karena orang yang dalam tanda kutip primitif, yaitu orang yang tidak punya pengetahuan, wawasan, yang mengakibatkan budi pekertinya itu jelek, tidak memiliki akhlak, yang mana perilakunya itu negatif. Maka dari itu disarankan kita jangan sampai bergaul dengan mereka. Artinya bagaimana? Ketika kita berteman dengan mereka, secukupnya lah, kadar kebutuhan kita. Semisal butuh kita pinjam sesuatu, nggak masalah pinjam. Habis itu udah, jangan sampai kita selalu mengikuti. Contohnya ketika orang ngefans sama artis, semisal sama K-pop, secara tidak langsung dia akan mengikuti yang diidolakan itu, kan? Maka dari itu jangan sampai kita sebagai santri yang kita idolakan siapa? Orang-orang yang mulia, guru-guru kita, para ulama kita. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena fa inna taba'a lit taba'i yasriqu. Tabiat
satu sama lainnya itu saling mencuri. Artinya bagaimana? Artinya tabiat ini mereka itu meniru dan mengambil tabiat ke yang lain tanpa minta izin, tanpa mempelajari, langsung. Tatkala seseorang melihat perilaku orang lain itu langsung direkam di pikirannya. Maka dari itu ketika direkam di pikirannya, tatkala ada orang ngomong kasar, ngomong benda-benda secara tidak langsung, lain waktu dia akan mengikuti ngomongnya kasar. Seperti itu. Nah, kenapa di lingkungan kita itu ada adat, ada kebiasaan, intonasi bicaranya itu berbeda. Kenapa? Karena lingkungan ini. Karena lingkungan. Kenapa semisal di Madura ngomongnya begitu agak keras, semisal kayak Bugis keras. Kenapa? Karena satu sama lainnya itu keras. Tatkala kita semisal ada suku Sunda semisal ngomongnya semisal lembut, orang-orangnya juga seperti itu kan. Begitu pula tatkala kita berteman dengan orang yang semisal orangnya akhlaknya itu tidak baik, secara tidak langsung dia akan merekam, dan rekaman akhlak temannya itu akan berupa tindakan. Yang mana apa? Tatkala dia bergaul, tatkala dia berbicara atau berbuat sesuatu, nah rekaman tersebut akan muncul secara otomatis pada dirinya. Maka dari itu ini yang paling dikhawatirkan. Nah, semisal ada orang setiap harinya bersama minyak, otomatis dia akan berbau minyak wangi. Tapi ada orang setiap harinya dia mengguliti, membuang sampah sama kotoran, pasti secara tidak langsung, walaupun dia sudah mandi sudah ini, pasti dia ada bau tidak enaknya kan, karena sampah tersebut. Tapi kalau semisal dia walaupun tidak mandi tapi setiap harinya sama minyak terus, pasti apa? Dia juga akan kebawa wanginya minyak tersebut. Semoga kita menjadi orang yang bisa mewangikan teman-teman kita, otomatis kita sendiri, sehingga orang itu cukup melihat tingkah laku kita sebagai pelajaran untuk dirinya, seperti itu. Begitu pula ketika kita mau bergaul dengan orang lain, kita juga bisa memilih teman yang baik, yang bisa membangun karakter kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.